Kali ini kita akan membahas film dari Korea Selatan lagi dengan judul Miss Baek. Ini adalah salah satu request seseorang dan saya sudah memberi pin di komentar. Miss Baek merupakan drama kriminal yang berdurasi 98 menit yang dirilis tahun 2018 yang lalu. Film yang berhasil menggapai prestasi sebagai film dengan rating tertinggi dan juga banyak pujian. Menurut rating di Naver, hampir semua warganet memberikan nilai sempurna yaitu 10/10 pada Miss Baek. Rata-rata rating yang didapatkan adalah 9,80. Film ini menceritakan wanita mantan narapidana bernama Miss Baek yang semasa kecilnya mengalami kekerasan dari sang ibu. Setelah dewasa, Miss Baek hidup mandiri dengan pekerjaan serabutan, mulai dari tukang pijat, pencuci mobil, dan pekerja kasar lainnya. Suatu hari, Miss Baek bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Kim Ji-en yang penampilannya sangat kumal dan fisiknya penuh dengan luka lebam. Karena pernah berada di posisi yang sama, hati nurani Miss Baek tersentuh untuk merawat dan melindungi gadis kecil itu. Tetapi hal itu terbuntur dengan kehadiran orang tuanya yang tampak baik di luar, tetapi justru sangat kejam. Sebelum masuk dalam inti ceritanya, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Kalau teman-teman ingin tahu jalan ceritanya dengan singkat, jadi langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang detektif bernama Jang Suk yang sedang menuju ke TKP, di mana dia mendapat laporan bahwa ada mayat seorang wanita tua yang sudah lama meninggal. Wanita tua itu mempunyai satu putri yang bernama Bae Sang-ah. Bae Sang-ah merupakan kekasih dari Jang Suk yang memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan karena sering dianiaya sang ibu ketika masih berumur 5 tahun. Dan kini kita diperlihatkan dengan seorang wanita muda yang bernama Bae Sang-ah atau seringkali dipanggil Miss Baek. Miss Baek sudah lama pergi dari rumah untuk menjauhi ibunya. Dan juga Miss Baek seorang wanita mantan pidana. Untuk memenuhi kebutuhannya, Miss Baek bekerja sebagai pencuci mobil dan juga sebagai seorang pijat. Lalu di mana Jang Suk memberitahu tentang orang tua Miss Baek yang sudah meninggal. Namun Miss Baek tidak merasa berduka, dikarenakan selama ini dia merasa dendam kepada ibunya sendiri. Lalu dia meminta kepada Jang Suk untuk mengurus semua pemakaman ibunya. Setelah itu, ketika Jang Suk yang berada di rumah kakaknya, di sini kakaknya meminta agar Jang Suk segera menikah. Lalu kemudian Jang Suk mengajak Miss Baek untuk menikah, namun Miss Baek menolak karena Miss Baek beralasan jika seorang wanita mantan pidana menikah dengan polisi detektif akan bertolak belakang. Dan akhirnya Jang Suk dan Miss Baek bertengkar. Ketika Miss Baek menenangkan diri di luar rumah, dia melihat seorang gadis kecil di ujung jalan dengan pakaian yang kusam. Awalnya dia mengabaikan gadis itu, namun dengan jiwa dan hati kecilnya yang baik, Miss Baek menghampiri anak itu yang sedang kedinginan dan merasa ketakutan. Anak itu bernama Kim Ji-en, berumur 9 tahun. Lalu, Miss Baek membawa anak itu ke sebuah warung di pinggir pasar. Di sini, Ji-en makan seperti orang kelaparan. Ketika Ji-en tanpa sengaja menjatuhkan air minum, dengan refleks dia seperti orang ketakutan. Lalu Ji-en tidak lupa berterima kasih atas pemberian Miss Baek. Mereka pun mulai berkenalan. Di saat mengobrol, Miss Baek melihat luka lebam di tangan Ji-en. Namun Miss Baek menghiraukan apa yang dia lihat. Tak lama kemudian ada seorang wanita bernama Jong Min-kyu untuk membawa Ji-en pulang. Min-kyu adalah pacar dari ayah Ji-en yang bernama Gon, yang merupakan seorang pecandu game online. Di sini Miss Baek merasa ada yang aneh, karena ketika mau pergi, Ji-en memegang tangan Miss Baek, dan Ji-en terlihat takut kepada Min-kyu. Dan dia juga melihat memar di pundak Ji-en, tetapi Ji-en tetap dibawa pergi. Lalu ketika Miss Baek akan tidur, dia pun tidak tenang, karena terus terbayang-bayang dengan Ji-en dengan kondisi yang tidak terawat. Keesokan harinya di saat Miss Baek bekerja di tempat pijitan, dia bertemu dengan Min-kyu yang ingin dipijit. Ketika Miss Baek melayani Min-kyu, Min-kyu mengatakan kalau Ji-en bukan anaknya, melainkan anak pacarnya. Singkat cerita, Min-kyu yang sudah sampai di rumah, dia pun mulai membersihkan wajahnya. Dan terlihat Ki-en yang berada di toilet. Ternyata Ki-en dikurung di toilet. Bahkan ketika Ki-en yang tidak sengaja menyenggol sesuatu, dia pun habis dihajar sampai berdarah-darah.
Bukan sampai di situ saja, selesai Ki-en dihajar, lalu Ming-kyu menyiram Ki-en sampai kedinginan. Lalu di siang harinya, di mana Jang-suk yang sedang menginterogasi salah satu saksi kematian ibu Miss Baek, wanita itu mengatakan kalau ibu Miss Baek saat itu lagi depresi berat ketika suaminya meninggalkannya. Dan juga ibu Miss Baek salah satu orang pecandu alkohol dan selalu memukuli putrinya setiap kali dia mabuk. Dan juga sebelum ibu Miss Baek meninggal, dia merasa bersalah dan menyesal karena sudah memukuli Miss Baek semenjak kecil. Singkat cerita, ketika Miss Baek sudah selesai mengurus surat kematian ibunya, Miss Baek melihat kembali Ki-en yang berpenampilan kumal dan fisiknya penuh dengan luka lebam. Miss Baek yang merasa pernah berada di posisi yang sama, dia pun langsung menghampiri dengan wajah yang sedih. Di sini Miss Baek bertanya tentang luka di badannya. Ia menanyakan kalau Ming-kyu yang melukainya. Ki-en yang masih merasa ketakutan, dia pun menjawab kalau lukanya terjadi bukan karena Ming-kyu. Lalu Miss Baek langsung bergegas membeli baju agar tubuh Ki-en tidak kedinginan. Setelah itu Miss Baek membawa Ki-en makan dan bermain. Di sini Miss Baek menyuruh Ki-en untuk melapor ke polisi tentang kejahatan Ming-kyu. Namun Ki-en menjawab kalau dia dulunya sudah pernah melakukan itu. Tapi polisi tidak percaya dengan perkataan Ki-en dan polisi itu mengantar dia pulang kembali ke rumahnya. Lalu Ki-en dikurung lagi di kamar mandi. Dan di saat itu juga dia mengatakan kalau dia melihat Miss Baek yang sedang berjalan. Tak lama melihat Miss Baek, dia pun terjatuh. Setelah menghabiskan 1 hari bermain dengan Ki-en, Miss Baek mengantar Ki-en sampai depan pintu rumahnya. Lalu ketika Miss Baek hendak turun tangga, dia pun melihat Gon, ayah kandungnya, menendang Ki-en sampai terjatuh. Tentulah Miss Baek yang melihat kejadian itu merasa marah kepada Gon dan Ming-kyu. Dan terjadilah perdebatan. Ketika Miss Baek ingin membawa Ki-en keluar dari rumah, Ming-kyu meminta uang 100 juta untuk melepaskan Ki-en. Tentu Miss Baek tidak memiliki uang sebanyak itu. Setelah itu mereka pun pergi ke kantor polisi. Namun di sini Ming-kyu mencari alasan yang tepat tentang luka-luka yang ada di tubuh Ki-en. Dan juga Ki-en masih merasa takut. Dia pun mengatakan kalau luka itu diakibatkan karena terjatuh. Miss Baek sebagai saksi, tentulah polisi itu tidak bisa bertindak kalau tidak ada bukti yang nyata. Apalagi Miss Baek yang sudah memiliki catatan kriminal 8 tahun yang lalu, di mana 8 tahun yang lalu Miss Baek pernah melukai dan hampir membunuh orang. Hal itu dilakukan Miss Baek karena membela dirinya dan dia hanya menjadi korban kekerasan. Karena bukti nyata tidak ada, Gon dan Ming-kyu terbebas dari kasus penganiayaan itu. Keesokan harinya di mana Ki-en diikat di dalam tempat jemuran kain. Ki-en berusaha untuk melepas ikatan agar bisa minum dari keran air. Gon yang melihat, dia pun langsung mematikan air itu. Lalu dia mencoba membunuh dengan cara mencekik Ki-en hingga Ki-en hampir kehilangan nafas. Tak lama kemudian, tiba-tiba Miss Baek datang. Tapi Miss Baek tidak dapat jawaban dari rumah itu. Lalu dia pergi dari situ. Ki-en yang merasa takut yang akan dibunuh ayahnya, dengan keadaan sangat lemah, dia hanya bisa melihat Miss Baek pergi melangkah jauh dari toilet itu. Dan juga, dia selalu menyebut nama Miss Baek. Miss Baek yang sudah pergi dengan Jang-suk, hati kecilnya pun tidak merasa tenang untuk meninggalkan rumah Ki-en. Dan dia pun merasakan seperti ada seseorang yang melihat dia ketika pergi dari rumah Ki-en. Perasaannya pun tambah tidak tenang. Sedangkan Ki-en selalu mengeluarkan air mata dan menyebut nama Miss Baek. Dan akhirnya Ki-en nekat keluar dan turun dari jendela toiletnya. Miss Baek yang merasa tidak tenang, dia pun meminta keras kepada Jong-suk untuk memberhentikan mobilnya. Tanpa pikir panjang, Miss Baek langsung berlari menuju rumah Ki-en. Sedangkan Ki-en masih berusaha kabur dengan pegangan kabel yang menempel di tembok gedung. Dan jalan untuk melangkah pun sudah tidak ada lagi. Dia hanya bisa terdiam di atas sana. Tak lama kemudian, kabel itu tak sanggup lagi untuk menahan. Akhirnya dia pun terjatuh. Untung saja Ki-en masih bisa berdiri dan berjalan. Sedangkan Miss Baek masih terus berlari tanpa henti, sampai-sampai dia hampir ketabrak sama mobil. Lalu dia mulai berlari lagi. Ketika Miss Baek sampai ke gang rumah Ki-en, dia melihat Ki-en yang sudah jalan dengan keadaan pincang. Tentulah Miss Baek langsung berlari ke arah Ki-en dan memeluk dengan mengeluarkan air mata. Lalu Miss Baek lari dan mengendong Ki-en menuju ke rumah sakit. Saat Miss Baek mengisi formulir kesaksian wali yang bertanggung jawab atas Ki-en, dia pun sempat bingung karena situasi Miss Baek lagi bermasalah.
Kien yang mengerti, dia pun menghampiri dan mengajak Miss Baek untuk pergi. Sedangkan Jang Suk yang merasa kalau Miss Baek pergi ke rumah Kien, dia pun pergi ke rumah itu. Jang Suk pun curiga melihat keadaan rumah Gon yang tidak terurus dan berantakan. Lalu Jang Suk pergi ke supermarket untuk melihat CCTV dan dia melihat Miss Baek membawa Kien lari. Miss Baek dan Kien yang sudah di dalam hotel untuk beristirahat, ketika ingin membersihkan badan mereka, Kien tidak berani masuk ke dalam toilet karena dia masih trauma dengan ruangan toilet. Akhirnya Miss Baek memperlihatkan luka di punggungnya. Miss Baek juga menceritakan di masa kecilnya yang sangat menyedihkan, lalu mengatakan kalau dia akan ada selalu di sisi Kien untuk melindunginya. Kien yang mengeluarkan air mata langsung memeluk Miss Baek. Di dalam pelukan, Kien juga berkata kalau dia akan melindungi Miss Baek. Tentulah perkataan itu membuat hati Miss Baek tersentuh. Keesokan harinya Jang Suk menelpon Miss Baek. Dia menceritakan tentang ibu Miss Baek sebelum meninggal, di mana sewaktu itu dia sangat terpukul melihat Miss Baek kecil terluka karena perbuatannya. Ibunya meminta Jang Suk untuk menangkapnya yang telah melukai anaknya. Setelah kejadian itu, sang ibu memutuskan untuk tidak mendekati Miss Baek kecil lagi. Miss Baek menangis jadi-jadinya setelah mendengar bahwa ibunya melakukan itu demi Miss Baek. Sim kembali kepada Gom dan Mingkyu. Dengan keadaan Kien menghilang, mereka berdua pun merasa resah dan melaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan bahwa Miss Baek membawa lari Kien. Lalu polisi pun percaya dan kini Miss Baek jadi tersangka pencurian anak kecil. Jang Suk yang mengetahui informasi tersebut, ia langsung menemui Miss Baek dan langsung membawa ke rumah kakaknya. Jang Suk meminta Miss Baek untuk tidak meninggalkan rumah kakaknya sebelum Jang Suk menemukan kebenaran. Setelah beberapa hari Jang Suk yang mencari kebenaran tentang kasus itu, Jang Suk akhirnya mendapat bukti yang nyata kalau Kien bukan dicuri melainkan kabur dari jendela. Pada akhirnya polisi menangkap si Gon. Di sisi lain, Miss Baek yang melihat Kien demam tinggi, dia pun kasihan melihat Kien. Akhirnya Miss Baek nekat keluar untuk membeli obat tanpa memikirkan dirinya yang sedang dicari polisi. Tak lama Miss Baek pergi, Kien yang sudah terbangun tidak melihat Miss Baek di dekatnya. Lalu dia pergi keluar rumah untuk mencari Miss Baek. Sedangkan kakak Jang Suk kebingungan karena tidak melihat Kien di kamarnya. Lalu dia menelpon Jang Suk. Mingkyu yang mengetahui keberadaan Kien, dia pun langsung menyeret Kien untuk dibawa pergi. Tetapi usaha Mingkyu tidak berhasil. Miss Baek pun yang mendengar kabar dari Jang Suk bahwa Kien menghilang, dia pun langsung berlari dan menemukan Kien yang sedang dianiayai Mingkyu. Lalu Miss Baek tidak tinggal diam. Dengan amarah, Miss Baek langsung memukul kepala Mingkyu dari belakang. Dan akhirnya mereka berdua pun bertengkar dengan kekerasan. Ketika Miss Baek ingin memukul kepala Mingkyu menggunakan batu, Jang Suk yang datang tepat waktu pun langsung menghalangi Miss Baek. Sebelum polisi datang, Jang Suk menyuruh pergi membawa Kien menggunakan mobilnya. Di akhir cerita, Miss Baek dan Jang Suk hidup berkeluarga dan Kien menjadi anak mereka. Kien akhirnya mendapat pendidikan seperti layak anak seusianya. Lalu, film pun selesai. Salah satu film yang mengangkat kisah nyata manusia ini sangat berinspirasi bagi kita. Film ini juga memberikan pesan kepada kita agar tidak menutup mata atas apa terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang yang mengalami nasib tidak seberuntung kita. Yang mereka butuhkan adalah kepedulian kita dan uluran tangan kita agar bisa mengangkat beban dari kehidupan mereka. Overall, film ini bagus dan layak untuk dinonton. Drama yang dihadirkan sangat menyayat hati, apalagi dengan akting Kien yang sangat memukau dan luar biasa. Tetapi tidak saya sarankan untuk anak-anak di bawah umur, karena adegan kekerasannya terasa begitu nyata. Khawatir akan berdampak buruk untuk perkembangan mereka nantinya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya.